warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir. Wujud. Hadir. Kudu hadir. Kudu. Ya, itu salah satu moto Podcast Misteri supaya mereka itu dipanggil hadir dan mengganggu Dego. Meramaikan lah. Pokoknya hari ini kita akan membahas beberapa jembatan angker yang ada di wilayah Bogor dulu kali ya, karena di wilayah Bogor juga masih banyak itu jembatan angker. Jembatan angker, terus angker bir mungkin. Oke, untuk foto yang pertama nih, ini fotonya. Yuk. Ini foto jembatan Soekarno. Oh iya, ini jembatan Soekarno nih. Ini karena mitosnya gue sering dengar juga nih. Jadi jembatan Soekarno ini yang terletak di puncak, katanya masih banyak orang yang melihat almarhum suka jalan ke situ dan tembus gitu. Dan banyak juga yang melihat, katanya banyak, ada beberapa yang lihat sosok wanita di atasnya. Karena kan penghuninya. Iya, karena itu jembatan kan menghubungkan ke villa yang ada di atas, Bek. Nah, gua sampai sekarang gua belum pernah ngelihat villa yang karena ketutup pohon-pohonan yang di situ, Bek, sebenarnya. Tapi orang-orang warga situ udah pada tahu ya. Tahu. Kok gue udah pada kemana-mana itu tahu dah itu banyak. Tapi villanya berarti besar ya. Udah lama tuh, tumbuhan tuh. Tapi kalau menurut lu gimana sih gue itu? Maksudnya bisa disebut jembatan Soekarno apa karena si almarhum dulu sering lewat ke situ atau? Gua kurang paham. Mungkin itu dulu dijadiin tempat peristirahatan Bung Karno kali ya. Iya. Tapi kalau untuk kesitunya gua kurang tahu. Tapi yang pasti kalau dibilang penampakan, karena kan di situ dekat riung gunung. Ya. Merinding kalau udah dari gunung. Tahu kan? Kenapa? Oke. Itu lah maksud gua. Penampakan di situ kan edan-edanan maksud gua. Iya, dan sampai sekarang pun masih terkenal gitu di apa jembatan Terkenal Soekarno. dan terngiang. Masih Masih orang melekat, kadang masih melekat. Coba tanya sama Bang Ajay, coba. apalagi gua sama Aceh kan sering lewat. Oh, iya. Dulu kan sering ya gitu lah. Soalnya jalur ngebut sih, jadi orang-orang yang lewat tuh nggak akan ngeh kalau nggak ada villa. Dan itu pun orang dari luar Bogor mungkin nggak akan tahu sejarah jembatan Bung Karno itu seperti apa. Nggak akan tahu, ya. Kalau kita kan ya kita udah pasti paham. Itu soalnya kan termasuk villa yang sebenarnya cukup di situ. Sempat jadi kafe juga ya kalau nggak salah. Iya, benar Jadi sih kafe. gitu. Jadi kafe. Tapi mungkin gue nggak pernah lihat kafenya sampai sekarang. Villanya pun gue Tapi belum kalau pernah mau lihat. dari masyarakat kita sih, ya sering lihat penampakan kayak di Bang Yogo tadi bilang. Cewek. Entar cewek terus kayak ada rombongan di situ. Orang naik gitu ya? Orang naik, tiba-tiba kan Hilang. kayak kan kerung-kerung gitu kan menghilang gitu. Kalau itu ada pagar, Bek. Jadi di lu naik ke atas itu tuh ada pagarnya di dalam di ujung jembatan di atas tuh ada pagarnya udah. Nah, kalau yang gue dengar di situ pagarnya bukan pagar nyata, malah orang-orang bilang di situ tuh pagar gaib sih. Itu jadi gini, Bek. Itu jadi apa ya? Ada yang bilang itu sebagai gerbang untuk petilasan lah. Petilasan Baru Siliwangi dan Batu Pantai Selatan. Rumornya. Tapi kalau yang lu lihat itu benar nggak sih ya itu emang ada gerbang Kalau gaib? saya gerbang dia ada Ya, kita masuk dimensi lain. dimensi lain. Kalau mau nolongin ke situ mah. Tapi boleh lah kita karena kan ada salah satu subscriber juga yang rumahnya daerah sana ngajakin buat podcast di jembatan Bung Karno itu. Agendakan Bang Bek. Yang enak tuh dari gunungnya. Riung Gunung ya. Seberangnya. Sebenarnya Oh, seberangnya itu lebih angker. Iya, jadi teman kita Acuy. Boleh jadi bawa. Silaturahmi. Berarti masih terkenal lah usia jembatan. Iya, Bung Karno. Cukup punya nama, Bek. Punya nama. Cukup punya nama itu. Karena emang salah satunya sosok cewek itu apa sih gue maksudnya gue denger sih cewek itu putri katanya tapi beda-beda ya mungkin. itu cuma menyerupai yang tadi Bang Bek bilang. Putri. Tapi kalau orang awam sih ngeliatnya putri. Iya. Oh berarti gue masih hitungannya masih awam lah ya. Oh, pasti. Oke, untuk foto yang kedua nih, ini jembatan ada di dekat rumah juga. Ini sebutnya jembatan pengaduan. Ada kisah, oke. Nah, ini gue dengar dulu sebelum terjadinya jembatan ini. Jadi pas lagi pembangunan jembatan ini sering kayak ada
tabrakan, tapi tabrakannya tuh seringnya ngadu gitu. Jadi kayak diadu domba, juger. Jadi makanya disebutnya mungkin jembatan pengaduan. Tapi gua sih, yang pertama kalau kita lihat secara logikanya dari jembatan sendiri kecil, dari bentuk jembatannya sendiri kecil. Tapi kalau dibilang gua pernah ngalamin, ya gua pun pernah ngalamin di jembatan pengaduan itu yang terletak di Jalan Ciwaringin, Bogor Tengah. Ya waktu itu pernikahan temen gua lah ada di situ. Yang lu nyamperin gua inget nggak dulu? Iya. Yang gua apes udah beres tabrakan adu domba, step ganti gigi gue malah jatuh ke bawah jembatan akhirnya apes. Kalau lu itu apa emang lu diganggu sama penghuni di situ? Tapi emang bener baik gue ngalamin dulu. Ya kayak nggak maksud gua. Kita dibikin nggak bisa ngelihat yang ada di depan kita ada apa saat itu. Mungkin dan apes gua saat itu. Lu itu nabrak atau apa sih maksudnya? Aduh kebo bener kata lu, tapi posisi kaki nggak sama kaki ujung karena gua keburu banting ke kiri. Yang lawan lu nya? Dia juga sama, berjatuh. Nah, berarti emang Ini yang kecelakaan berdua gitu kan. Makanya lu pas ngomong kan ya gue pernah ngalamin. Gue jadi korban maksud gue di situ. Iya. karena korban di situ juga emang kalau diceritain emang Cukup sering juga ya? sering. Dulu lagi zaman gue SMA itu ceweknya 2, cowoknya 1, boncengan bertiga, nggak ada mobil, nggak ada motor, tiba-tiba nabrak apa gue nggak tahu, meninggal 3-tiganya di situ. Makanya disebutnya jembatan pengaduan gitu. Karena sering terjadi adu itu maksud gue. Ya makanya kan gue sempat ngajakin lo berdua kan untuk podcast di jembatan pengaduan, jadi kita bisa lihat langsung bener gak sih angker gitu di jembatan pengaduan. PPKM ya. Iya jadi. Dan kita juga pengen yang sedikit ekstrimnya di tengah jalan kita podcast. Iya itu lebih bagus. Itu Jadi kan kita yang beda gitu daripada yang lain. kalau PPKM kan buat yang mengikuti aja sih. Oke, kalau kata orang tua dulu itu kalau misalkan kita lewat jembatan, kadang ada jembatan panjang juga gitu kan, atau dia dimanapun gitu kan, konon katanya saya harus klakson minimal 3 kali. Nah, gue sering lihat di situ sih pasti sosok kayak pocong ya di situ gue pernah lihat. pocong. Gue pernah lihat maksud gue. Tapi emang sih lebih banyak ke setan ya, tapi kalau buat yang pernah meninggal di situ malah nggak ada sih gua dengar cerita sosoknya kayak yang SMA lah, yang bapak-bapak yang meninggal di situ lah, malah lebih ke sosoknya pocong gitu kan. Biasanya kan kalau orang meninggal di situ biasanya arwahnya bergentayangan di situ. Dan Tapi mungkin itu juga enggak. karena dekat sama rel kereta juga kali ya Bek ya. Nah, itu jelas dekat rel kereta. Rel kereta maksud gua. Mungkin yang di kereta yang keseret pada lari yang ke situ juga kan. Mungkin bisa jadi yang penasaran. Oke, next foto ketiga nih. Ini jembatan ada di salah satu tempat, mungkin bisa dibilang wisata lama juga sih ya. Apa coba Ini kasih tahu, jembatan, ini jembatan. Ini dia pasti udah tahu lah, ini jembatan merah Jembatan merah yang ada di kebun raya Bogor. Yang mitosnya? Yang mitosnya ya, mungkin kalian-kalian udah pada tahu lah, yang pacaran bisa putus, yang jomblo bisa pacaran, katanya gitu. Dan di situ pun ada salah satu sosok, bukan bersosok-sosok ya, ada salah satu sosok penghuninya di situ. ya. Ya, iya. Benar. Ada. Jadi gini loh Bek sebenarnya, lu gini deh maksud gua. Saat lu punya niat, jadi gini loh, saat lu datang sama pasangan lu niat, maksud gua, lu udah tahu ceritanya misalnya. Lewat jembatan itu bisa putus katanya. Lu ngetes tanpa sadar lu tuh mendoakan lu tuh putus. Yang mengamini siapa? Setan yang ada di situ, Bek. Betul. Dan di situ emang ada ada portal maksud gua, ada dimensi mereka yang memang kuat buat kita tembus ke masuk dimensi mereka. Tapi kalau orang yang nggak paham mah, ya dia lewat aja gitu ya. Tapi kalau buat lo berdua ya ada. Aja sih lebih tepat. Tapi ada dimensi yang berbeda mungkin. Emang ada gerbangnya Bek di Ada. situ. Coba ditanya Bang Ajay deh. Bang Ajay paham banget masalah. Karena dia tahu lah, gue ya tahu dia. Tahu lah. Gimana nih Mas aja nih untuk mengenai jembatan yang ada di kebun Gue raya? pengalaman sama tim dulu ya, Oke, ya. jauh sebelum Masa iya? Enggak, sekitar tahun 2007 lah, 2007 ada kira-kira gua 2007 Baru lulus ya? kelas SMA lah ya. Nah, Jadi ketahuan umurnya dong, jangan dong. Kalau lu bilang baru lulus semua bisa gitu mundur langsung. Gimana? dia emang pengen tahu gitu kan, kita tuh emang kesana pengen tahu gitu kan, kebenarannya di sana itu seperti apa gitu kan. Dan emang benar gitu kan, emang sebelum kita ngelewatin ke sana kita panjatkan doa dulu buat di situ gitu Tuh, kan. itu mah udah harus. Kan salah satu orang yang percaya sama kita tuh ngebukakan
portal gaibnya gitu kan. Gerbang gaibnya lah gitu ya. Membukakan kita buat lihat tuh portal yang kayak gimana di situ kan. Dan ternyata memang benar gitu loh. Dan kita ngelewat ke situ pun dimensinya beda Bang Digo, Bang Bek. Jadi emang yang tadinya gimana sih kayak malam biasa gitu kan. Kita masuk. Nah, pas yang orang ketiga tuh kayak kabut semua. Gelap. Lu orang yang ketiga? Enggak gelap. Lu orang yang ketiga? Enggak. Enggak yang kedua. Gelap. Jadi kayak kabut gimana sih? Yang tadinya biasa aja langsung tiba-tiba ngumpul gitu. Sepanjang jalur jembatan merah itu tuh Itu gelap. Dan di ujung gua dari arah gua betul nih utara apa selatan Bajepra, lu dari makamnya Bajepra kalau dari arah makam. seberangnya malahan. Oh dari gua muter perumahannya kali ya. Iya dari sana. Gua muter kan. Ketika menuju ke arah sana, nah itu ada sosok tinggi besar hitam. Dan emang posisi ada ngehalangin ini. Dia si lorong jembatannya. Dia di situ nungguin di situ. Apakah lu sempat berkomunikasi gitu sama sosok? Enggak. Gua lewat aja gitu kan. Gua nggak ada niatan apa-apa di situ gitu kan, nggak ya intinya nggak ngucap yang aneh-aneh lah gitu, intinya gue jalanin aja gitu kan. Tapi itu juga untuk pembuktian lah gitu kan, ternyata emang ada. Kalau yang lu lihat itu ya, jadi supaya pecinta podcast misteri juga tahu, maksudnya gerbang gaib itu seperti apa sih, maksudnya bisa digambarkan nggak sama lu? Mungkin ada pintu besar atau ada yang nutupi lah. Enggak, kalau macam itu sih bukan Bang. Jadi kayak pertemuan dimensi kita ke dimensi gaib gitu. Gaib ya. Iya. Susah kayak lu tahu aurora kan? Aurora pancaran kayak cahaya langit gitu. Oh iya, paham. Ada kayak di Alaska gitu. Iya. Warna-warni. Jadi modelnya kayak gitu. Kalau secara gaib gitu kan, secara mata batin kayak gitu Bang. Kayak gabungan aura-aura gitu ya. Iya, dimensi kita ke dimensi dia tuh. Dan itu ketika emang kita satu tim dibuka semua mata batinnya jelas gitu, benar-benar jelas. Pengalaman banyak ya. Iya, dia emang pengalaman luar biasa gitu. Kalau gua jauh sama dia. Karena dia udah sampai ke terbang-terbang ke bulan ya. Ya kurang lebih sih pengalaman gua kayak gitu ya. Ya terutama yang di situ sih nitip pesan gitu ya kan, nitip pesan. Kita hidup di dunia, ya kan, maksudnya tuh harus bisa jaga sikap, nggak boleh sompra gitu. Jadi ada wejangan lah ya. Ada wejangan gitu kan, ada wejangan, ini jangan sompra gitu kan. Kita harus mawas diri gitu kan, jangan iri, jangan dengki. Kita sifat-sifat positif manusiawi kita lah, jadi jangan ngikutin nafsu setan gitu loh. Nah, kalau kan Bang Diego ngomong tadi itu kan, misalkan lu nih udah tahu kisah di situ seperti itu gitu kan, dengan lu niatan kesana gitu kan, ya itu tuh bener kata Bang Diego, lu pengen ngetes gitu kan, secara nggak langsung tuh sompral ya benar gitu kan, gitu. Padahal udah aja kalau udah tahu ya udahlah tahu gitu. Jangan berani apa-apa. Lu sebatas pengen pengen tahu aja jembatannya kayak gitu. Iya, pengen menikmati wisata lu. Nah, pengen tahu ukuran pohon tuh berapa kubik. Karena kan emang ya gue juga dulu pernah ngalamin juga kan. Yang gue ngalamin malam satu suro gitu kan. Pas malam masuk pintu kebun raya emang kayak ada penyambutan gitu. Kalau yang buat yang tahu ya. Kalau salah yang di episode lalu tuh di Pantai Selatan Bang Stapel. Nah, saya ikutan malam seru ini anak. Iya, maksudnya gue juga pernah ngalamin gitu malam satu suro di kebun raya. Jadi emang pas masuk gerbang tuh kayak ya kalau orang yang nggak tahu ya udah aja jalan gitu. Kalau buat gue sih kayak ada penyambutan, kayak ada suara gendang, dengungan, mistiknya luar biasa. Dan gue pun jalan kayak nggak ngerasa jalan, kayak melayang gitu. Wow, bukan main. Nah itu kan dulu. Kalau sekarang gue nggak tahu deh. Udah kayak pakai pesawat jet gitu sih. Emang lu masih banyak menyimpan, banyak misteri banget maksudnya di daerah kebun. Nanti lah kita singkap lebih dalam, maksudnya kita ke tujuan, maksudnya biar ntar nonton juga tahu. Ya. Kalau perlu kita podcast di tengah jembatan biar nggak ada yang bisa lewat. Tapi boleh sih kalau boleh izin podcast di jembatan di kebun raya lebih bagus kayaknya. Boleh, tapi kita bikin lebih suasana lebih santai. Lebih santai. Bukan lebih. Nggak apa-apa sih. Iya, yang enak sih lebih malam gitu kok. Jadi suasana di sananya dapat dan kita pun digangguin ya dapat gitu. Iya sih, boleh juga sih. Kalau dikasih izin sih boleh. Kalau dikasih izin, tapi kan izinnya udah susah kalau sekarang. Iya kan sekarang kan masih PPKN. Untuk perizinan sih kita serahkan sama Bang. Oke, next foto. Ini jembatan yang keberapa nih? Keempat. Ini fotonya masih di daerah Bogor juga.
Dan ini pun mungkin terkenal angker karena dulunya pun ya dulu pernah kita ceritain juga ada beberapa kereta yang melintas dadar ini terowongan Paledang disebutnya. Yang pernah sempat kita bahas juga ya. Iya. Cuma kita ngebahas terowongannya. Tempat-tempat angker saat itu. Tapi sekarang ini di atasnya. Emang gue dengar mitos atau cerita dari warga di Paledang itu emang terkenal itu angker bro. Jadi orang nggak bisa asal maksudnya nongkrong. Kalau nongkrong kita udah ngobrolnya udah ngelantur kayak bahasa jorok lah atau sopra lah, dia suka kebuang ke bawah gitu jembatan itu jatuh, jadi jatuh. Tapi sih jadi itu karena efeknya ada di bawah juga sih, Bek. Soalnya gue dengernya jatuhnya pas ada kereta mulu gitu, jadi kereta mau lewat dia jatuh hajar, jadi seolah-olah jatuh dari kereta gitu. Padahal jatuh dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah karena gue lebih dengernya jangan terlalu sompral di daerah. Tapi emang dulu bisa dibilang tempat itu sepi ya maksud gue, walaupun banyak yang lewat tapi nggak ada yang nongkrong maksud gue. Nah itu karena mungkin angker kali gue di jembatan Paledang itu. Kalau lu pernah ngelewatin juga ya, Ji? Masih pernah lah orang Bogor. Oh iyalah. Kalau dibilang pernah ya pernah ngelewatin situ gitu kan, tapi kalau untuk malam sih enggak kayaknya. Cuma kalau untuk secara aura goibnya sih cukup lumayan kental sih. Kental itu ya. Beberapa kejadian yang tempo lalu itu kan. Iya. Itu masih karena mungkin masih berkeliaran di situ sih memang Bang Bek. Dia mah ya jadi susah sih, apalagi kan banyak kejadian di situ, jadi ya wajar kalau masih dibilang angker karena emang banyak ada yang nyimpan histori, Bek. Histori dan matinya pun banyak yang nggak wajar sih. Ya dia matinya benar-benar sakit lah, Bek, bisa dibilang. Iya. Belum mungkin emang udah waktunya, cuman cara meninggalnya dia kurang bagus. Soalnya kan ada yang jatuh dari kereta. Iya, tapi kalau untuk kita bahas jembatannya itu gue dengernya begitu. Jadi kayak seolah-olah dia tuh kayak ditarik dari atas jembatan gitu. Oh iya. Itu coba lu coba Bek sesekali, Bek. Bener nggak ditarik maksud gue suatu saat nanti kita coba podcast di jembatan itu? Untungnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Lagi di renov. Jadi alhamdulillah untuk lu buat ngetes gua, lu gagal hari ini. Gagal. Karena jembatannya udah wafat. Udah diada. Udah dihajar. Tapi kan nggak akan menutup kemungkinan keangkerannya bakal hilang gitu. Nggak akan lah. Ya kan? Tetap itu histori ya. Ada histori yang terkandung di tempat itu. Iya. Terus kan gue denger juga kan kalau misalkan contoh lah orang kecelakaan terus sampai berdarah-darah, terus si mayatnya udah dikuburin, terus darahnya belum dibersihin, katanya si arwahnya atau korinnya tetap di situ ya, bener gak sih gue? Ada ceritanya begitu, tapi sebenarnya gini Bek, setiap kejadian pasti di tempat tersebut tersimpan memori. Makanya kadang-kadang itulah bahasa halusnya ya yang gue sebut tadi, memori lah yang ketinggalan di situ. Misalnya lu ada nyebutnya korin maksud gue gitu, tapi bahasa halusnya ya memori yang tertinggal di situ. Entah bentuknya sosok yang masih belum bentuk kecelakaan atau apapun, entah ada yang melihat tertabrakannya terlihat padahal itu hanya kilasan masa lalu, itu kan memori Bek yang tersimpan di tempat itu. Berarti ya setiap kejadian ada historinya lah. Ada histori lah, itu histori itulah ya. Kadang kan Tuh. kok jadi agak sedih ini ceritanya Dego ya? Iya. Apa ke bawah suasana Dego nih? Apa? Sedih. Hah? Sedih. Kok gue kepengen ketawa ya gue? Iya. Tapi ya cukup lah. Maksudnya emang apa ya, jembatan masih banyak itu jembatan di Bogor tuh yang masih dibilang angker gitu. Banyak histori. Nanti ya pasti sih kita bakal ulas sedikit demi sedikit di tempat karena kan kita nggak akan bisa ulas langsung semua lokasi Bogor angker, kita bakal ulas, kita mungkin bertahap ngebahas. Intinya kita bakal coba buat explore di tempat lain. Nah, dan itu pun yang setiap kita bahas mungkin gitu, kalau kita ada waktu kita langsung podcastnya di tempat kejadian itu kan mungkin lebih, apalagi suasananya dapat gitu, apalagi bisa ngehadirin narasumber yang mau ikut gabung di podcast. Jadi boleh. yang lebih bagus ya warga yang ada di tempat angker itu. Boleh, narasumber langsung gitu kan. Kayak bakal lebih seru deh. Apalagi kan nanti mungkin lu dan Rizani bisa nggambar sosok, karena ini kan Insya Allah. jagung gini. Ya, paling nanti lah setelah beres PPKM inilah. PPKN ya? Iya. Tapi aja bilang PPKN. PPKM. Oke, next jembatan yang terakhir nih kok. Ini jembatan apa nih?
Empat baik dari tadi kita bahas. 4 apa 5 nanti? 4 baik dari tadi baik. Kenapa perasaan gue 5? Perasaan lu kan gak jadi. Perasaan aja. 2 tambah 5 berapa? 7. Salah. 2 tambah 5 kita selalu bersama. Oke, terima kasih pecinta podcast misteri. Jembatan Angker di Bogor udah kita bahas sampai tuntas, sampai detail. Mungkin kalau ada Habis. mungkin kalau kurang ya mohon maaf. Atau perlu ditambahkan mungkin di kolom Komen, komentar juga silakan gitu ya. Jangan lupa juga di subscribe, like, komen. Jangan lupa ditekan tombol lonceng supaya kalian bisa tahu notifikasi video terbaru dari kita. Ya. Terus mungkin ada recommended tempat-tempat angker lah, lebih-lebihnya kita emang seneng ke tempat-tempat angker karena kita itu lebih nantang gitu ke tempat angker. Kita lebih angker daripada tempat angker. Nah itu. Pokoknya next time kita bakalan podcast on the spot lah ya. Oke, mantap. Oke, tetap di podcast misteri. Salam satu bati.